生玄黄天尊。Berjumpa lagi dengan Albara. Kita lanjutkan cerita Lord of the Mysteries. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Lord of the Mysteries bab 411, datang berbondong-bondong. Tampaknya berasal dari garis keturunan Balam, seorang dosen universitas. Benar-benar Tuan Azik, bukan seseorang yang memiliki nama yang sama. Menggunakan informasi yang diberikan oleh Old Kohler, Klein pada dasarnya mengkonfirmasi bahwa orang yang menjadi target hadiah tersebut adalah keturunan yang diduga dari kematian, Azik. Disinilah letak permasalahannya. Siapa atau organisasi apa yang mencari Bapak Azik? Episkopat suci yang tujuan utamanya adalah membangkitkan kematian? Ince Zangwil yang suka berperan sebagai dalang di balik layar? Kemungkinan besar bukan yang terakhir. Ince Zangwil memiliki artefak tersegel 008 yang memungkinkan target untuk bertindak sesuai dengan deskripsinya, dan melalui serangkaian kebetulan, ia dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Sama sekali tidak perlu baginya untuk menggunakan geng dan pemburu hadiah untuk menemukan Tuan Azik. Tunggu, bagaimana jika ini sebenarnya adalah pengaturan dari artefak tersegel 008? Menyadari bahwa dia sekarang menjadi target Tuan Azik, tetapi kurang percaya diri untuk meraih kemenangan dalam pertempuran. Ince Zangwil menggunakan 008 untuk memicu konflik antara Tuan Azik dan faksi tertentu, berharap untuk menyingkirkan musuhnya secara tidak langsung. Dan hadiah ini dikeluarkan oleh faksi tersebut. Sangat mungkin, namun, saya tidak bisa mengesampingkan episkopat suci. Untuk membalas dendam, Tuan Azik mungkin telah menghubungi mereka. Akan tetapi, ada perbedaan besar antara kedua pihak mengenai kebangkitan kematian, yang akhirnya menyebabkan perselisihan. Klein langsung memikirkan dua kemungkinan dan alasan yang sesuai. Ia menyesap kopinya dan berkata kepada Kohler tua, "Bantu aku mencari tahu siapa yang mengeluarkan hadiah ini dan berapa harga pastinya. Jika memang pantas, aku akan mencatatnya juga." Tidak masalah. Kohler tua merasa tidak ada yang salah dengan permintaan Klein. Dari sudut pandang tertentu, tidak ada perbedaan mendasar antara detektif swasta dan pemburu hadiah. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa detektif swasta akan terlibat dalam hal-hal sepele seperti menangkap pelaku perselingkuhan, menemukan kucing, dan membantu orang lain mengajak anjing jalan-jalan. Sementara pemburu hadiah cenderung menggunakan kemampuan deduksi lebih daripada kekuatan fisik. Setelah Old Kohler selesai menjelaskan apa yang telah dilihat dan didengarnya, Klein secara singkat mengajarkan kepadanya beberapa trik memimpin percakapan berdasarkan kurikulum Nighthawks, serta rencana darurat untuk skenario tertentu. Sudah waktunya aku pergi ke dermaga. Terima kasih, Detektif Moriarty, karena telah mengizinkanku menjalani hidup yang baik sekali lagi. Kohler tua mengambil topi tua dan usang di atas meja dan mengucapkan terima kasih dengan tulus. Menurut pandangannya, detektif itu tidak hanya memberinya pekerjaan bergaji tinggi, tetapi juga mengajarinya banyak hal yang berguna. Sekalipun detektif itu tidak lagi membutuhkannya sebagai informan, keterampilan yang dipelajarinya akan memungkinkannya untuk sekadar bertahan hidup di Isborough. Terutama karena usianya semakin bertambah dan kemampuannya untuk melakukan pekerjaan berat semakin menurun. Hidup yang baik, menurutku, apa yang kau miliki sekarang adalah hal-hal mendasar yang seharusnya dimiliki seseorang. Setelah melihat Old Kohler keluar dari kedai kopi murahan itu, Klein duduk di sana dengan linglung. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama seorang teman dari orang lain sejak kedatangannya di Backlund.
Dan ini juga pertama kalinya dia mungkin mengetahui keberadaan Inche Zhangwil. Selama 3 bulan terakhir, tujuan utama Klein adalah mencerna ramuan itu dan meningkatkan kekuatannya. Terutama setelah dia membunuh Lanefus. Itu karena dia tahu betul bahwa dia dan Inche Zhangwil, yang kemungkinan besar adalah Beyonder tingkat tinggi, memiliki jurang yang tak terjembatani. Dia tidak bisa terburu-buru untuk membalas dendam, terutama ketika menyangkut artefak tersegel 008 yang mengerikan itu. Dia bahkan tidak berniat untuk mendekati dan menyelidikinya. Adegan-adegan dari perusahaan keamanan Blackton di Tingen terulang kembali dalam pikiran Klein, dan sepatu-sepatu mengkilap itu tampak jelas di hadapan matanya. Mengangkat kepalanya dan perlahan menghela napas, Klein mengambil syal dan topinya lalu berjalan keluar dari kedai kopi murah itu. Hilston Borough, di luar sebuah bangunan yang cukup tua. Klein turun dari kereta, merapikan topinya, dan langsung menuju pintu. Itu adalah rumah Isengard Stanton. Detektif hebat itu telah menulis surat kepada Klein beberapa hari yang lalu, mengundangnya untuk datang membahas kasus pembunuhan. Tuan Klein, yang sibuk dengan pembiayaan proyek sepeda, dengan bijaksana menjawab bahwa ia tidak punya waktu luang sebagai bentuk penolakan. Yang mengejutkannya, Isengard Stanton tampaknya tidak keberatan dan mengatakan bahwa kasus tersebut telah menemui jalan buntu, sehingga kecil kemungkinan akan ada terobosan dalam waktu dekat. Ia sangat bersedia menunggu kunjungan detektif Sherlock Moriarty dan menyatakan betapa ia menantikan pertukaran yang dapat memunculkan ide-ide cemerlang. Oleh karena itu, Klein hanya bisa menentukan tanggal yang tepat untuk kunjungan tersebut terlebih dahulu, memilih tanggal terdekat setelah negosiasi, yang kebetulan adalah siang ini. Dengan itu, dia membalas surat dan membuat janji temu. Ding dong, ding dong. Klein membunyikan bel 2 kali dan mundur untuk menunggu. Lebih dari 10 detik kemudian, pintu berderit terbuka, dan asisten detektif hebat itu, Isengard, berkata sambil tersenyum, "Selamat siang, Detektif Moriarty. Tuan Stanton sedang menunggu Anda di ruang aktivitas. Apakah Anda ingin kopi atau teh?" Asisten itu bertubuh kurus dan mengenakan kacamata berbingkai emas. Ia tampak anggun dan profesional. Klein mendongak dan berkata, "Teh. Jangan terlalu banyak menggunakan irisan lemon." "Tidak masalah." Asisten itu mengantar Klein ke ruang tamu, menunjuk ke ruang aktivitas dan berkata, "Maaf. Para pelayan kami hanya sementara, dan kebetulan mereka sedang libur hari ini, jadi saya hanya bisa merepotkan Anda untuk pergi ke sana sendirian." Klein mengangguk dan berjalan menuju ruang aktivitas di lantai pertama. Saat ia mengangkat tangannya untuk mengetuk pintu, tiba-tiba ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. "Saya mengatur kunjungan dengan Tuan Stanton beberapa hari sebelumnya. Mengapa saya harus datang pada hari libur para pelayan sementara?" Mata Klein menyipit, dan dia mengeluarkan koin tembaga. Pada saat itu, pintu ruang aktivitas terbuka karena ketukan, menghasilkan suara retakan kecil. Dalam sekejap mata, seolah-olah segel telah diangkat, bau darah segar yang menyengat keluar dan memenuhi hidung Klein. Dari apa yang bisa dilihatnya, kursi malas di ruang aktivitas itu terbalik dan berlumuran darah merah tua. Sebuah buku tergeletak di sampingnya, sampulnya menghadap ke atas. Hanya dengan sekali pandang itu, Klein merasa seolah-olah sedang melihat TKP pembunuhan. Judul buku itu menarik perhatiannya, Legenda Iblis di Borough Sivelaus. Setan. Klein hendak bergerak ketika angin kencang tiba-tiba bertiup di ruang aktivitas, dengan cepat membuka pintu. Berderak, Klein dapat melihat dengan jelas seluruh bagian dalam ruang aktivitas tersebut. Arang di perapian sudah lama padam,
dan tidak ada lagi bara merah yang menyala. Meja kopi, sofa, kursi, lemari, dan barang-barang lainnya telah jatuh atau hancur berkeping-keping. Tampaknya seolah-olah dia menyaksikan pertempuran yang sengit. Ada banyak darah di karpet dan dinding, dan banyak bekas hangus. Tetapi tidak ada tanda-tanda mayat di tempat kejadian, bahkan tungkai yang terputus pun tidak ada. Apakah sesuatu terjadi pada detektif Stanton? Klein tiba-tiba mundur selangkah, berniat untuk meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Namun, hampir pada saat yang bersamaan, dia merasakan seseorang mengincarnya. Seseorang menatapnya dengan tatapan dingin dan tanpa ampun dari lokasi yang tidak diketahui. Begitu dia melakukan kesalahan dalam jawabannya, dia akan langsung menerima pukulan fatal. Bagaimana mungkin hari ini menjadi hari yang tepat untuk mengunjungi Isengard Stanton? Apakah interpretasi saya terhadap wahyu itu salah? Klein tidak berani bertindak gegabah. Namun, dia tidak terlalu gugup atau panik. Karena telah berpengalaman dalam banyak pertempuran dan pertunjukan, dia tahu bahwa dia perlu tetap tenang selama momen-momen seperti itu. Ketuk, ketuk, ketuk. Asisten Isengard Stanton berjalan mendekat dengan membawa nampan. Di atas nampan terdapat teko timah dan 2 cangkir porselen putih. Asisten itu terpaku di tempatnya ketika melihat pemandangan di ruang aktivitas. Dia menatap Klein, wajahnya tiba-tiba dipenuhi rasa takut saat dia tergagap. "Kau membunuh Tuan Stanton." Setiap kali dia mengucapkan sepatah kata pun, sepotong daging terlepas dari wajahnya dan darah menyembur keluar. Setelah selesai berbicara, tubuhnya tercabik-cabik, berubah menjadi mayat yang terpotong-potong. Seolah-olah dia selalu berada dalam keadaan itu, dengan semua yang terjadi sebelumnya adalah saat dia dalam keadaan dijahit. Dentang, retak. Panci timah dan cangkir porselen putih itu membentur tanah bersamaan, berguling atau terciprat, dan air teh dengan cepat membasahi area tersebut. Klein tidak bergerak saat berdiri di sana menyaksikan semua yang telah terjadi. Ini karena dia masih merasa sedang diawasi. Orang yang menyebabkan rangkaian peristiwa ini tampaknya menunggu dia melakukan gerakan sebelum melompat ke punggungnya dan mematahkan lehernya. Setelah beberapa waktu yang tidak diketahui, dalam kebuntuan yang sunyi dan mencekam, Klein melihat pintu rumah Isengard Stanton terbuka saat sekelompok polisi berseragam kotak-kotak hitam putih menyerbu masuk. Ketika mereka menemukan mayat-mayat yang menjijikkan dan terpotong-potong di lantai, mereka mengeluarkan revolver mereka dan mengarahkannya ke Klein yang berdiri di ambang pintu ruang aktivitas. Meskipun menghadapi moncong senjata hitam, Klein tetap tenang. Tatapan tanpa kata yang seolah-olah menodongkan pistol ke belakang kepalanya itu lenyap seketika. Klein mengangkat tangannya dan tertawa tak berdaya. "Saya tidak akan mengatakan apapun sampai saya bertemu pengacara saya." Kantor polisi Cisak Beklun terikat pada pipa air. Klein bertemu kembali dengan pengacara Jurgen. "Saya akan menemani Anda selama interogasi." Ekspresi Jurgen tampak biasa saja, seolah-olah detektif Moriarty memang pantas berada di sini. Klein menghela napas dan berkata, "Sungguh tragis. Seharusnya aku memikirkan apa yang akan kumakan malam ini, bukan berbicara dengan seorang polisi berwajah dingin." Hal yang paling dia syukuri hari ini adalah karena penyelidikan Ordo Aurora dan perhatian Beyonder tingkat tinggi dari aliran pemikiran mawar, dia tidak membawa barang-barang Beyonder bersamanya. Satu-satunya revolvernya mudah disembunyikan dari penggeledahan tubuh menggunakan pertunjukan yang mirip sihir. Ketika memasuki ruang interogasi, dia menceritakan kembali surat yang dia terima dari Isengard Stanton tentang membahas sebuah kasus tanpa pertanyaan dari petugas polisi.
Nanti, kami akan pergi ke rumah Anda bersama Tuan Jurgen untuk mengambil surat-surat ini. Saya harap surat-surat itu masih ada di sana. Petugas yang bertanggung jawab atas interogasi mengubah arah pertanyaan dan bertanya, bagaimana Anda mengenal detektif Isengard Stanton? Klein menjawab tanpa ragu, karena kasus pembunuhan berantai itu. Pada saat itu, dia tiba-tiba terdiam sejenak. Hal itu mengingatkannya pada sesuatu. Dia selalu curiga bahwa ada dalang di balik anjing iblis itu, orang yang mendengus ketika anjing iblis itu dibunuh. Ya, buku yang dibaca Stanton sebelum serangan itu adalah legenda iblis di Sivelaus Borough. Mungkinkah pemilik anjing iblis itu mulai membalas dendam setelah bersembunyi selama ini? Dan detektif Stanton adalah orang yang tercatat dalam arsip kepolisian yang memberikan petunjuk atau ide utama. Terlebih lagi, dialah yang menerima hadiah buronan. Klein dengan cepat memiliki sebuah teori. Lord of the Mysteries bab 412, surat. Ketika ia memikirkan kemungkinan bahwa pemilik anjing iblis itu terlibat, Klein mengubah strateginya dan memutuskan untuk menceritakan keterlibatannya dengan Isengard Stanton secara rinci. Selain itu, ia juga berinisiatif menyebutkan pembentukan tim detektif oleh Isengard Stanton untuk menyelidiki pembunuhan berantai tersebut, dan bagian dari hadiah yang berhasil mereka peroleh. Dalam penugasan itu, meskipun saya hanya memberikan beberapa ide, dalam jargon industri detektif swasta, saya memberikan saran, tetapi itu tetap dianggap sebagai kontribusi terbesar oleh Tuan Stanton. Jadi saya menerima sebagian besar imbalannya, Klein menyimpulkan. Dua petugas yang bertugas melakukan interogasi mencatat informasi tersebut dan bertanya apakah ada yang bisa membuktikannya. Klein memberi mereka nama dan alamat Stuart, Kaslana, dan detektif swasta lainnya. Bagus sekali, Tuan Moriarty. Jawaban Anda cukup rinci. Seorang petugas polisi berhenti menulis dan bertanya, berapa lama Anda berada di rumah Isengard Stanton hari ini? Maksud saya, dari saat Anda masuk hingga saat kami menemukan Anda. Klein berpikir sejenak dan, tanpa berkonsultasi dengan pengacara Jurgen, langsung menjawab, sekitar 2 hingga 3 menit. Apa yang dia katakan didasarkan pada apa yang benar-benar dia rasakan. Petugas polisi lainnya mengangkat alisnya dan berkata, banyak warga sekitar dapat mengkonfirmasi bahwa Anda memasuki rumah Isengard Stanton sekitar pukul 14.10. Kami tiba di lokasi kejadian pukul 14.28, artinya Anda berada di dalam rumah selama sekitar 18 menit. Bukan 2 atau 3 menit. Apa sebenarnya yang Anda lakukan selama periode waktu yang lama ini? Mengapa Anda tidak pergi dan menghubungi polisi? 18 menit telah berlalu. Klein tiba-tiba mengerutkan kening. Ia merasa bahwa kebuntuan yang dialaminya dengan keberadaan yang diam-diam mengawasinya berlangsung sedikit lebih dari 1 menit. Bagaimana bisa berlangsung selama 18 menit penuh? Apakah perasaan aneh diawasi yang membingungkan pemahaman saya tentang waktu? Ataukah ada hal lain? Apakah itu kekuatan Beyonder dari pihak lain? Jika memang pemilik anjing iblis itu, setidaknya dia akan berada di urutan 6, dengan kemungkinan besar berada di urutan 5. Sementara Klein merenung, Jurgen mencondongkan tubuh ke depan, siap menuduh polisi mengajukan pertanyaan yang mengarahkan. Itu bukanlah alasan yang bagus, tetapi dia hanya ingin menggunakan metode ini untuk mengganggu jalannya interogasi dan menunda pertanyaan yang tidak menguntungkan bagi kliennya. Pada saat itu, Klein mengangkat tangannya untuk mengusap dahinya. Apa yang baru saja saya katakan adalah benar. Berdasarkan apa yang saya rasakan, hanya 2 atau 3 menit telah berlalu setelah saya memasuki rumah detektif Isengard Stanton.
Setelah mengatakan itu, dia menekankan, "Ya, berdasarkan apa yang saya rasakan." Kedua petugas itu saling bertukar pandang sebelum menulis pernyataan tersebut. Setelah hening sejenak, petugas yang mengajukan pertanyaan itu berkata, "Selama 18 menit itu, seorang pelayan yang kembali dari luar rumah membunyikan bel pintu, tetapi tidak ada yang menjawab. Jadi dia melihat ke dalam melalui jendela oril dan melihat lantai penuh dengan mayat dan Anda berdiri di ambang pintu ruang aktivitas. Dia sangat ketakutan, berlari ke kantor polisi seperti orang gila, dan banyak orang yang lewat serta beberapa warga telah membenarkan hal itu." Klein mengabaikan tatapan mata pengacara Jurgen dan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mendengar bel pintu." Kedua petugas itu kembali saling bertukar pandang, tetapi mereka tidak berkomentar. Yang mereka lakukan hanyalah mencatat apa yang dikatakan. Mereka mengajukan pertanyaan tentang detail lainnya, dan Klein, yang tidak melakukan kesalahan apapun dan bebas dari rasa bersalah, menjawab setiap pertanyaan dengan jujur. Pada akhirnya, ia tak kuasa bertanya, "Apakah kau menemukan detektif Isengard Stanton?" Sepertinya tidak ada mayat di ruang aktivitas. Dia kemungkinan masih hidup, kan? Seorang petugas polisi menggunakan pena untuk mengetuk meja dan berkata, "Itulah salah satu hal yang kami curigai. Hanya ruang aktivitas di rumah itu yang menunjukkan tanda-tanda perkelahian, dan jendelanya tertutup, dan belum dibuka selama beberapa hari. Seperti yang Anda ketahui, hal itu sangat normal terjadi selama musim gugur dan musim dingin di Backlund." Pelaku dan Bapak Isengard Stanton meninggalkan ruangan dengan cara yang mencurigakan, dan kami tidak menemukan jejaknya di tempat lain di rumah atau di lingkungan sekitar, bahkan darah pun tidak ada. Tanpa menunggu Klein berbicara, dia bertanya sebelum menjawab pertanyaannya sendiri, "Anda tentu ingin menyebutkan pintu ruang aktivitas dan pintu rumah. Tetapi banyak orang telah memastikan bahwa tidak ada pengejaran di dekat situ, juga tidak ada orang yang disandera atau mayat yang dipindahkan. Mungkin itu benar-benar terjadi di tengah malam? Mungkin mereka mampu menembus dinding?" Klein diam-diam memikirkan kemungkinan lain dalam benaknya, dan dia berdoa dalam hati. Semoga Dewi memberkati detektif Isengard Stanton dan semoga dia selamat dari bencana. Dewi Malam Abadi adalah permaisuri bencana dan kengerian. Setelah interogasi selesai, Klein ditahan di sebuah ruangan kecil, dan polisi mengirim seseorang untuk mengambil surat itu sebagai barang bukti bersama pengacara Jurgen di Jalan Minsk 15. Barulah pada malam harinya, Klein akhirnya dibebaskan dengan jaminan, setelah membayar sejumlah 50 pound sterling. Biayanya jauh lebih mahal daripada sebelumnya. Sulit bagi detektif swasta biasa untuk menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat. Setelah meninggalkan kantor polisi Cisak, Klein menaikkan kerah mantel tuitnya dan mengeluh kepada Jurgen. Jurgen tetap memasang ekspresi profesional dan tenang. "Situasinya menguntungkanmu pada kerang sebelumnya, tetapi kali ini, banyak bukti mengarah padamu." Dia menghentikan kereta sewaan, menoleh ke samping, dan menatap Klein. "Sherlock, saya pengacara Anda. Sebelum Anda menjawab pertanyaan polisi, sebaiknya Anda berkomunikasi dengan saya, meskipun hanya dengan memberi saya tatapan mata. Jangan berbicara sembarangan meskipun Anda merasa tidak ada masalah. Orang awam yang belum terlatih akan dengan mudah mengatakan hal-hal yang membuat mereka tersandung. Aku sudah terbiasa mengarang cerita sendiri dan menyelesaikan masalahku sendiri." Klein mengingat kembali apa yang baru saja terjadi dan tertawa hampa. "Oke, akan saya ingat." Tanpa berkata apa-apa lagi, Jurgen naik ke kereta. Klein duduk di seberangnya dan memikirkan serangan terhadap detektif Isengard Stanton. Saat sedang berpikir,
tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh di perutnya. Sudah lewat waktu makan malamku biasanya. Klein mengeluarkan jam saku emasnya dan membukanya. Dia tidak ingin membuang energi lagi untuk menyiapkan makanan, jadi dia mulai memikirkan restoran mana yang layak untuk dikunjungi. Pada saat itu, Jurgen mengangkat kelopak matanya dan berkata, "Aku sudah meminta nenekku untuk menyiapkan makan malam untuk 3 orang. Bagaimana saya bisa merepotkan Anda?" Klein terkejut sejenak sebelum tertawa. Keahlian memasak Nyonya Doris selalu menjadi sesuatu yang patut dinantikan. Saat mereka kembali ke Jalan Minsk di distrik Sherwood, langit sudah benar-benar gelap dan lampu jalan bahkan lebih terang daripada bulan merah yang samar di langit. Setelah makan malam di rumah Jurgen dan bermain-main dengan kucing, Klein berjalan kembali ke unit 15 dalam udara dingin dan lembab. Dia seperti biasa menggeledah kotak surat dan mengeluarkan salinan Backlund Evening News yang baru saja tiba. Klein membuka pintu dengan koran di tangan dan tepat saat dia menyimpan tongkatnya, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Intuisi spiritualnya sebagai seorang peramal memberitahunya bahwa seorang asing telah memasuki rumahnya. Apakah polisi yang datang untuk mengumpulkan barang bukti? Klein melihat sekeliling dengan waspada dan tiba-tiba melihat sebuah surat di atas meja kopi. Seharusnya hanya ada koran-koran yang tergeletak di sana. Klein memasuki ruang tamu dengan waspada, bersiap untuk menyerang. Dia bergerak mendekat ke meja kopi, dan selama proses itu, sekitarnya benar-benar sunyi tanpa ada keanehan sedikit pun. Sambil melirik surat itu, Klein terlebih dahulu mengeluarkan sepasang sarung tangan hitam dan memakainya sebelum membuka surat tersebut. Di dalam amplop itu terdapat selembar kertas tipis. Setelah membukanya, warna merah gelap langsung terpantul di mata Klein, dan bau samar darah tercium di sekitar hidungnya. Kata-kata tertulis di selembar kertas dengan darah yang membeku, "Kalian semua akan mati." Ini, benarkah pemilik anjing iblis itu? Apakah dia membalas dendam pada orang-orang yang menyebabkan kematian bawahannya? Ini benar-benar kasus menindas yang lemah dan takut pada yang kuat. Mengapa tidak langsung mencari Nighthawks yang bertanggung jawab atas operasi pembersihan ini? Jantung Klein berdebar kencang, dan banyak pikiran melintas di benaknya. Namun, ia segera menepis keluhannya. Membalas dendam pada orang yang bisa ia hadapi adalah hal yang sangat wajar. Sama seperti beberapa bulan terakhirnya di Backlund, ia tidak pernah berpikir untuk mencari Ince Zangwill, tetapi ia tidak pernah menyerah dalam pengejarannya terhadap Lanevus. Setelah melihat sekeliling lagi, Klein perlahan menyadari bahwa masalah ini agak membingungkan. Apakah dia tidak takut ketahuan oleh Beyonder resmi karena menggunakan metode yang begitu mencolok untuk membalas dendam? Apakah ini persyaratan akting untuk ramuannya? Atau, lebih tepatnya, karena detektif Isengard Stanton berhasil melarikan diri, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyingkirkan targetnya secara diam-diam, jadi dia hanya bisa mengubah metodenya. Tapi apa alasan dibalik metode ini? Selain itu, ketika saya berada di rumah detektif Stanton, dia jelas-jelas mengawasi saya. Mengapa dia tidak bertindak? Apakah dia merasa waspada terhadap detektif swasta biasa seperti saya? Tidak, mustahil. Apakah dia tahu bahwa aku adalah seorang Beyonder? Mungkin saja. Karena efek samping dari tersesatnya aku akibat kunci utama, aku bertemu dengan anjing iblis. Ia melihat tubuhku dan penampilanku. Meskipun aku menyamar, aku tidak yakin apakah iblis bisa melihat menembus penyamaranku. Mungkin, setelah kejadian itu, ia mampu menampilkan adegan tersebut kepada pemiliknya dengan cara tertentu. Namun, saat itu, aku bahkan tidak bisa mengalahkan anjing iblis, jadi aku hanya bisa melarikan diri dengan menyedihkan.
Apa yang perlu ditakutkan? Kecuali jika dia mengkhawatirkan hal lain. Seperti Isengard Stanton yang terluka yang mungkin bersembunyi di dekat situ. Apakah dia menulis surat kepadaku dengan sangat terbuka, berpikir bahwa aku, seorang Beyonder yang liar, tidak akan berani meminta bantuan dari para pejabat? Dengan kepala penuh pertanyaan, Klein memeriksa rumah itu dan berjalan sampai ke lantai 2. Saat dia membuka pintu kamar tidur, surat lain pun terlihat. Surat itu tergeletak tenang di atas meja, seolah-olah telah menunggunya sejak lama. Klein membuka surat itu dan melihat sebaris kata-kata berwarna merah gelap yang tertulis, "Kamu selanjutnya." Selanjutnya, sungguh arogan. Klein tak kuasa menahan desahannya. Pada saat itu, tiba-tiba terlintas sebuah pikiran di benaknya. Ia mengangkat kepalanya dan melihat keluar jendela. Di seberangnya terdapat beberapa rumah bertingkat 2 dengan lampu menyala. Cahaya lampu jalan jatuh ke dinding luar bangunan, membentuk zona yang saling bersilangan. Tiba-tiba, bayangan-bayangan di area tersebut menggeliat dan berputar, membentuk bayangan hitam seperti jas berekor. Sosok bayangan itu mengangkat tangan kanannya, membuat gerakan menyerupai pistol, dan mengarahkannya ke Klein. Kemudian, ia menarik kembali lengannya dan meniup moncong senjata. Segera setelah itu, ia perlahan-lahan jatuh kembali, berubah menjadi bayangan-bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan saling terpisah. Lord of the Mysteries bab 413, para pengunjung. Di dalam kantor polisi Rice yang bertanggung jawab atas Jalan Mins dan distrik sekitarnya, Klein berjabat tangan dengan petugas yang mengantarnya keluar. Surat ancaman ini pasti ada hubungannya dengan pembunuhan berantai sebelumnya. Pengorganisir tim detektif hebat, Bapak Isengard Stanton, sudah diserang siang ini. Tolong anggap ini serius. Petugas polisi itu menarik tangannya dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Moriarty. Kami pasti tidak akan mengabaikan saran Anda dan akan segera melaporkannya kepada atasan." "Terima kasih banyak." Klein mengenakan topinya dan berjalan keluar pintu. Setelah melihat 2 surat ancaman dan provokasi dari pemilik anjing iblis yang dicurigai, Klein tanpa ragu membawa bukti ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan kasus tersebut. Diam-diam dia berharap masalah itu akan segera dialihkan ke Mandated Punishers atau Machinery Heavy Mine Team agar dia bisa berada di bawah perlindungan Beyonders resmi. Meskipun dia tidak lagi memiliki alasan untuk mempertahankan identitasnya sebagai detektif, karena sepenuhnya mampu meninggalkan tempat tinggalnya di Jalan Mins 15 dan pindah ke tempat tinggal dan identitas lain, dia menduga bahwa ini mungkin tujuan dari penulis surat ancaman tersebut. Dengan memanfaatkan rasa takut akan terungkapnya keberadaan Beyonder liar, pelaku memaksa korban untuk melarikan diri di bawah kegelapan malam. Kemudian, selama proses ini, ia dapat memanfaatkan kesempatan untuk melancarkan serangan. Sebenarnya, ini waktu yang cukup tepat untuk menyerangku saat aku sedang menuju kantor polisi untuk melaporkan kejadian itu. Sama seperti saat aku di rumah, orang itu punya rencana lain. Bingung dan waspada, Klein kembali ke Jalan Mins. Begitu ia keluar dari kereta, ia melihat sesosok orang berkeliaran di depan rumahnya dengan bantuan lampu jalan di tengah gerimis. Jantung Klein berdebar kencang, tetapi ia segera tenang saat mengenali pengunjung tersebut. Stuart, seorang detektif swasta bertubuh ramping dan berukuran sedang, adalah orang yang sangat menyayanginya. "Aku tidak boleh ceroboh. Bagaimana jika urutan iblis selanjutnya memiliki kekuatan yang mirip dengan tanpa wajah?" Klein mencengkeram tongkatnya erat-erat dan perlahan mendekat, lalu dia berteriak menyelidik. Detektif Stuart tiba-tiba menoleh dan dengan gugup berkata, "Tuan Moriarty, saya menerima surat ancaman."
Isinya, kalian semua akan mati. Kamu juga menerimanya? Klein tiba-tiba berseru kaget, meskipun ia juga merasa hal itu bisa dimengerti. Stuart juga merupakan salah satu detektif yang dikumpulkan Isengard Stanton untuk penyelidikan kasus pembunuhan berantai tersebut. Mata Stuart tiba-tiba membelalak. Kamu juga menerimanya? Ya. Klein mengangguk serius. Sebenarnya lebih dari satu, tambahnya dalam hati. Apa yang harus saya lakukan? Awalnya saya pergi mengunjungi Tuan Stanton, tetapi saya mendengar bahwa beliau diserang, jadi saya langsung datang kepada Anda. Oh, syukurlah atas berkatnya. Saya hampir saja pergi, seru Stuart tiba-tiba. Klein menunjuk ke pintu. Mari kita bicara di dalam. Setelah memasuki ruang tamu, Klein permisi ke kamar mandi dan buru-buru pergi ke atas kabut kelabu untuk melakukan 2 ramalan. Pertama, untuk memastikan bahwa orang itu adalah Stuart. Dan kedua, untuk mengetahui apakah ada bahaya yang cukup serius malam itu. Dia menerima wahyu yang mengkonfirmasi keduanya. Dengan kata lain, Stuart bukanlah musuh yang menyamar, dan malam itu akan menjadi malam yang penuh bahaya. Tentu saja, bahaya itu mungkin tidak terjadi tepat di depan Klein, tetapi seseorang mungkin saja dibantai secara diam-diam. Itulah keterbatasan ramalan. Yang bisa ia terima hanyalah wahyu dalam tingkatan tertentu, bukan jawaban lengkap. Ia tidak mampu mendapatkan jawaban yang tepat. Selain itu, keterbatasan dalam mistisisme tidak dapat diatasi dengan teknik seperti eksklusi atau dikotomi. Kembali ke dunia nyata, Klein menekan tombol mekanis pada kloset, dan di tengah cipratan air, ia mencuci tangannya dan membuka pintunya. Stuart, Anda mau kopi atau teh? Tanya Klein dengan tenang. Stuart berdiri dan menggelengkan kepalanya. Tidak. Kita harus membahas masalahnya dulu. Meskipun saya telah menerima banyak surat ancaman di masa lalu, tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan yang saya terima hari ini. Dia pasti menulisnya menggunakan darah segar. Intuisi saya mengatakan bahwa dia pasti akan bertindak, dan dia memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ngomong-ngomong, Tuan Stanton diserang oleh orang yang sama, kan? Kurasa begitu, kata Klein dengan tenang sebelum duduk. Ini kemungkinan ada hubungannya dengan pembunuhan berantai sebelumnya. Kesamaan yang kita, Anda, dan Tuan Stanton miliki adalah kasus itu. Reaksi Stuart agak berlebihan. Apakah dia ketakutan karena serangan terhadap Tuan Stanton? Pada saat yang sama, Klein dengan cermat mengamati Stuart. Karena terpengaruh oleh sikapnya, Stuart menjadi jauh lebih tenang. Dia duduk kembali dan berkata sambil berpikir keras, sepertinya memang begitu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya, suara gemerincing tiba-tiba bergema di ruangan itu. Seseorang telah membunyikan bel pintu. Stuart langsung tersentak, seperti burung yang ketakutan. Klein mengerutkan kening saat menatapnya sebelum bangkit dan menuju pintu. Begitu dia menyentuh gagang pintu, pemandangan di luar langsung terlintas di benaknya. Para pengunjung itu adalah detektif Kaslana dengan mantel tuit abu-abunya, asistennya yang berambut merah, Lydia, dan beberapa pria lain yang tampak familiar. Mereka semua adalah detektif swasta yang dikumpulkan oleh Tuan Stanton. Seperti yang diharapkan, seperti yang diingat Klein, dia mengenali para pengunjung itu. Dia membuka pintu dan mundur 2 langkah. Dengan alis tebal dan pipi sedikit melorot, Kaslana menatap Klein dan Stuart yang berada di belakangnya. Tanpa berbasa-basi, dia langsung berkata, "Kita semua menerima surat ancaman yang sama, jadi kurasa kalian juga menerimanya, kan?" "Ya," jawab Klein dengan sungguh-sungguh. Kaslana tak ragu menghembuskan napas berupa kabut putih.
Kami semua dikumpulkan oleh Tuan Stanton untuk berpartisipasi dalam penyelidikan pembunuhan berantai. Hanya itu kesamaan yang kami miliki. Aku juga berpikir begitu. Klein menunjuk ke dalam rumahnya. Mari kita bicara di dalam. Sambil mengamati keenam detektif swasta itu masuk, Klein dengan cepat menganalisis niat pemilik anjing iblis tersebut. Untuk menimbulkan kehebohan sebesar ini, hal ini akan segera menarik perhatian organisasi Beyonder resmi. Siapa tahu, mungkin ada dewa setengah manusia yang menjaga daerah ini. Jadi bagaimana dia akan membalas dendam? Dia hanya bersikap provokatif, membuat militer dan para Beyonder dari ketiga gereja mengirim orang untuk melindungi semua detektif swasta ini. Karena para Beyonder resmi tidak berani lalai, hal itu akan menyebar dan melelahkan personel dengan membuat mereka berlarian ke sana kemari. Apakah semua ini untuk membalas dendam pada target utama serangan di masa lalu? Dalam prosesnya, dia bahkan mungkin berkesempatan untuk membunuh beberapa Beyonder resmi. Adapun para penyelidik swasta, dia baru akan bertindak jauh kemudian, setelah kewaspadaan mereka mereda. Tentu saja, jika penyelidikan seperti ini membuka peluang, maka dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Bagi para iblis yang dapat merasakan bahaya sebelumnya, ini adalah metode yang memanfaatkan kekuatan mereka. Namun, ketiga gereja, bersama dengan militer dan keluarga kerajaan, memiliki banyak ahli dan artefak tersegel. Mereka tidak kekurangan dewa setengah dewa atau artefak tersegel tingkat 0 dan tingkat 1. Apakah pemimpin anjing iblis begitu yakin bahwa tidak ada kekuatan atau benda yang dapat menahan kekuatannya ini? Tidak, dia pasti tidak akan berani. Kekuatan resmi, terutama Nighthawks, Mandated Punishers, dan Machinery Heavy Mine, telah memerangi iblis selama entah berapa tahun. Di zaman keempat, bahkan di zaman ketiga yang lebih kuno, tidak ada kekurangan tindakan serupa. Pemilik anjing iblis itu paling banter hanya berada di urutan 5. Selama ada sesuatu yang salah, bahkan sampai pada titik tidak ada yang salah, dia bisa dicabik-cabik oleh seorang dewa setengah dewa atau artefak tersegel yang menakutkan. Mengapa dia masih berani melakukan upaya seperti itu? Atau bisa juga dikatakan bahwa dia hanya mempermainkan para pejabat dan tidak akan bertindak, melakukan hal itu berulang kali. Ya, ada kemungkinan lain. Dengan menggunakan surat ancaman, dia mampu mengumpulkan lebih dari setengah target. Kemudian, dengan memanfaatkan penyeimbangan kekuatan antar organisasi Beyonder resmi dan kecenderungan prosedural serta birokrasi, dia menciptakan penundaan waktu. Serangan terhadap Tuan Isengard Stanton pasti telah diserahkan kepada Machinery Heavy Mine yang bertanggung jawab atas urusan supranatural di Hillstoneborough. Tetapi mereka yang membunuh anjing iblis sebagian besar terdiri dari Nighthawks. Kedua organisasi tersebut jelas tidak banyak berkomunikasi secara detail. Nah, itu juga bisa ditentukan berdasarkan kepercayaan Tuan Stanton. Dewa mana yang dia percayai? Sepertinya aku tidak tahu, dan aku juga tidak bisa mengatakannya. Singkatnya, dengan banyaknya penyelidik swasta yang tinggal di berbagai distrik dan memiliki keyakinan yang berbeda, pembagian yurisdiksi menjadi masalah yang rumit, dan operasi gabungan tidak mudah dilakukan. Saat ini, mereka yang melindungi kita seharusnya hanya 2 atau 3 kelompok Beyonder resmi. Paling banyak, mereka berada di level diakon, dan mereka tidak akan menggunakan artefak tersegel yang terlalu kuat atau berbahaya. Bahkan seorang Beyonder tingkat tinggi setengah dewa pun tidak akan mengarahkan pandangannya kepada kita secepat itu. Ini akan memberi kesempatan kepada pemilik anjing iblis itu.
Meskipun 3 hingga 4 kelompok Beyonder resmi pasti dapat membunuh satu atau bahkan lebih dari satu sekuens 5, selama dia memanfaatkan situasi tersebut. Ada kemungkinan besar dia dapat berhasil melarikan diri. Klein mampu menyimpulkan 2 atau 3 kemungkinan hanya dalam 20 hingga 30 detik, dan memberikan pendapat awal untuk masing-masing kemungkinan tersebut. Memikirkan hasil ramalan yang menunjukkan akan ada bahaya besar malam ini, Klein mengangguk penuh pertimbangan, menutup pintu, dan memasuki ruang tamu. Dia berkata kepada para detektif yang duduk atau berdiri, "Apakah kalian sudah menghubungi polisi?" Hampir separuh dari orang-orang yang berkumpul saat itu, kini berkumpul di sini. Dia mengamati para detektif dan bergumam dalam hati. Mewakili yang lain, Kaslana menjawab, "Beberapa telah menghubungi polisi, sementara yang lain mencoba mencari Tuan Stanton atau teman-teman yang dikenal. Akhirnya, kami semua berkumpul dan berdiskusi tentang mengunjungi Anda, detektif hebat itu." Klein mengangguk pelan dan dengan sengaja berkata, "Semuanya, jangan terlalu gugup. Orang yang mengirim surat itu mungkin mencoba membalas dendam atas pembunuhan berantai itu, tetapi dia hanya satu orang, dengan paling banyak 1 atau 2 rekannya. Sedangkan kita memiliki total 8 detektif, semuanya terampil dalam pertempuran dan menembak, jadi mengapa kita harus takut padanya? Lagi pula, kita bukan satu-satunya yang dikumpulkan oleh Tuan Stanton. Dan pasti sama halnya dengan mereka yang menerima surat-surat ancaman. Mereka hanya tidak sampai bertemu denganmu atau datang mengunjungiku." Setelah mendengar kata-katanya, Kaslana dan asistennya, Lydia, menunjukkan ekspresi ragu, seolah-olah mereka tidak yakin akan sesuatu. Detektif lainnya menarik napas dalam-dalam. "Tuan Moriarty, mungkin memang seperti yang Anda katakan, kita tidak perlu takut padanya. Tapi dia seperti ular berbisa yang bersembunyi di kegelapan. Tidak ada yang tahu kapan dia akan menyerang, dan tidak ada yang bisa mencegahnya sebelumnya. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin membahayakan anggota keluarga kita." "Anggota keluarga? Oh, istriku, tidak, sayangku." Para detektif langsung diliputi emosi dan menunjukkan reaksi yang berlebihan. Berdiri di belakang Klein, Stuart gemetar karena takut dan marah. "Tidak, aku tidak mau itu," gumamnya, hampir kehilangan kendali atas emosinya. Saat Klein dan Kaslana berusaha menenangkan mereka, Stuart tiba-tiba mengeluarkan pistolnya dan mengarahkannya ke belakang kepala Klein. Matanya tampak kosong, dan emosinya sepertinya telah benar-benar menguasai dirinya. Lord of the Mysteries bab 414, Rasul Keinginan. Saat Stuart mengangkat senjatanya untuk membidik, Klein, yang sudah lama berjaga, telah mendeteksinya. Dia menerjang maju bersamaan dengan Stuart melakukan serangkaian tindakannya. Bang! Stuart, yang jelas-jelas kehilangan kendali, menarik pelatuknya, dan peluru itu mengenai sisi wajah seorang detektif swasta sebelum mengenai dinding. Seketika itu juga, detektif-detektif lainnya mengeluarkan revolver mereka karena stres yang mereka alami. Seolah-olah mereka sedang berhadapan dengan musuh, membuat suasana menjadi sangat kacau. Di antara mereka, Stuart dan seorang detektif swasta tampak berwajah merah dan urat-urat menonjol. Mata mereka menyala-nyala dengan campuran rasa takut dan marah, seolah-olah mereka telah berubah menjadi apa yang disebut setan. Pada saat itu, Kaslana berteriak, "Berhenti!" Suaranya tidak keras, tetapi dipenuhi kekaguman. Hal itu membuat tubuh semua orang gemetar, dan mereka secara tidak sadar menurutinya. Meskipun ada keheningan sesaat, suasana hati semua orang tampaknya tidak membaik. Klein sudah berguling ke sisi lain dan berdiri dengan revolver di tangannya.
Pikirannya berkecamuk, dan dia tidak mampu menyembunyikan pikirannya. Dia berencana untuk mengandalkan kemampuan halusinasi yang dimilikinya untuk menenangkan beberapa pengunjung. Tiba-tiba, bel pintu berbunyi. Ding dong, ding dong. Beberapa detektif swasta tiba-tiba menjadi waspada, dan mata mereka menunjukkan sedikit kejernihan. Bunyi bel pintu yang berdering itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke kepala mereka. Stuart menatap revolver di tangannya dan bergumam dengan linglung, apa yang baru saja kulakukan? Apakah para Beyonder resmi telah bergerak? Klein menghela napas lega, mendekati pintu sambil memegang revolvernya. Saat ia memegang gagang pintu, bayangan orang di luar muncul di benaknya. Dia adalah seorang pria berjaket hitam dan topi pemburu. Rambutnya beruban di pelipis, dan wajahnya kurus, Isengard Stanton. Wajah detektif itu agak pucat, dan lengan kirinya disangga di dekat bahu. Dia benar-benar baik-baik saja. Klein awalnya senang, tetapi kemudian dia menjadi waspada. Dia ingat hari ketika Nimblerite Master Rosago berubah menjadi seorang polisi untuk mengetuk pintunya. Klein menempatkan jarinya di pelatuk, menarik pintu hingga terbuka, dan mundur 2 langkah. Isengard Stanton tersenyum dan mengangguk padanya. Terima kasih atas kunjungan Anda siang ini. Jika tidak, saya mungkin tidak akan bisa melanjutkan bermain petak umpet dengan si iblis itu. Kau telah menyelamatkan hidupku. Ini mungkinkah interpretasi yang tepat dari tanggal yang tepat untuk mengunjungi Isengard Stanton adalah bahwa dengan mengunjunginya siang ini, saya dapat membantunya keluar dari masalah? Bagaimana dengan beberapa hari ke depan untuk tanggal yang tepat untuk berkunjung? Dengan menghindari TKP pembunuhan, saya tidak akan dicurigai. Klein tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia tidak lengah saat berjalan. Apa sebenarnya yang terjadi? Kita akan bicara nanti. Isengard tiba-tiba merendahkan suaranya dan tertawa. Apakah kau ingin membahas soal Beyonder di depan Stuart dan yang lainnya? Jadi, kau menyebut Beyonders kepadaku dengan begitu santainya? Benar. Aku mampu bertahan dalam kebuntuan dengan pemilik anjing iblis selama lebih dari 10 menit. Itu membuktikan bahwa aku bukan orang biasa. Lagi pula, saran yang kuberikan sebelumnya langsung mengarah pada iblis yang berubah menjadi hewan. Klein diam-diam tetap berada di belakang Isengard Stanton sejauh 2 langkah. Setelah melihat detektif hebat ini, Kaslana dan asistennya, Lydia, menghela napas lega. Stuart dan detektif swasta lainnya juga menunjukkan ekspresi lega. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Stanton? Tanya mereka. Isengard sedikit menggerakkan lengan kirinya dan berkata, sedikit terluka, tapi tidak terlalu parah. Baiklah, semuanya, jangan gugup. Ini akan segera berakhir. Polisi sedang menunggu bajingan itu di kegelapan di dekat sini. Apakah ini karena pembunuhan berantai? Apakah Anda sudah mengunci target pada tersangka? Apakah dia akan menyakiti orang yang tidak bersalah? Para detektif swasta bertanya dengan panik. Isengard menekan telapak tangan kanannya ke bawah. Jangan khawatir, aku akan menjelaskannya secara detail nanti. Tapi sebelum itu, aku perlu menanyakan beberapa hal kepada Sherlock dan Kaslana. Kita akan pergi ke ruang aktivitas sebentar. Prestise yang telah ia kumpulkan membuat para detektif duduk tanpa membantah. Meskipun mereka masih khawatir, mereka tidak lagi mengalami masalah gelisah atau tiba-tiba kehilangan kendali atas emosi mereka. Setelah memasuki ruang aktivitas dan menutup pintu kayu, Klein menatap ruangan tertutup itu dan tiba-tiba teringat sesuatu. Lingkungan seperti ini sangat cocok untuk menggunakan barang-barang seperti botol racun biologis. Klein berdeham, berjalan melintasi ruangan, dan membuka jendela.
Dia masih belum mengurangi kewaspadaannya terhadap Isengard Stanton, dan dia juga tidak percaya bahwa Kaslana benar-benar dapat dipercaya. Isengard melihat sekeliling, langsung mengambil kursi malas Klein sebelum terkekeh. Meskipun sudah tua, saya masih suka duduk seperti ini. Sambil duduk di sofa sendirian, Klein bertanya lagi. Tuan Stanton, apa sebenarnya yang terjadi? Isengard menatap Kaslana yang berdiri di belakang meja kopi dan berkata, kita semua adalah Beyonder. Jadi aku tidak akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan umum. Beyonders, Kaslana pertama-tama menatap Klein, lalu ke Isengard, sedikit terkejut tetapi tidak terlalu kaget. Jadi ternyata kau juga seorang Beyonder. Kenapa kau bingung menghadapi hantu lemah waktu itu dan bahkan tidak bisa menemukan masalahnya? Ya, mungkin dia berasal dari sekuens yang tidak pandai berurusan dengan bayangan atau hantu. Klein menanggapi tatapannya. Isengard tersenyum dan berkata, dulu saya pernah pergi ke Landbook selama 4 tahun untuk belajar. Di sana saya berhubungan dengan dunia Beyonder dan menjadi penganut dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Setelah kembali ke Backlund, saya secara bertahap membangun hubungan baik dengan militer, gereja Dewi Malam Abadi, dan gereja Dewa Uap dan Mesin. Tetapi saya tidak berani mengungkapkan identitas asli saya, karena para penghukum mandat pasti akan melenyapkan saya sebagai bidat sekte. Dalam hal ini, organisasi resmi lainnya tidak akan membantu saya secara langsung. Karena itu sama saja dengan memulai perang dengan gereja penguasa badai. Seperti yang diharapkan dari gereja sang tirani. Tiran? Tanya Klein sambil lalu. Isengard mengeluarkan pipanya, tetapi hanya menghirup tembakaunya. Inilah sebutan internal gereja kami untuk Tuhan Badai. Baiklah. Pertama-tama, izinkan saya kembali ke kejadian hari ini. Orang yang menyerang saya dan mengirimkan surat ancaman kepada Anda adalah dalang dari pembunuh berantai yang sebelumnya. Hei, Anda harus tahu bahwa pembunuh itu adalah anjing hitam dari seri iblis, terutama Sherlock. Anda adalah orang pertama yang menunjukkan bahwa iblis mungkin adalah seekor binatang. Klein tersenyum, tidak menyangkal maupun mengakuinya. Kaslana juga hanya menggenggam kedua tangannya, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Isengard menggelengkan kepalanya dan tertawa. Jangan khawatir, saya bukan penegak hukum, tetapi sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan pengetahuan dan kebijaksanaan. Saya tidak bisa berkhotbah di Backlund atau secara resmi mendirikan sebuah organisasi. Saya hanya bisa mengandalkan Anda dan orang-orang seperti Anda untuk mendapatkan bantuan. Dengan kata lain, kau bisa membantu kami menanggung kesalahan? Klein mencemooh dalam hati. Isengard melanjutkan, melihat bahwa mereka masih belum mengakui apapun. Tuan Anjing Iblis adalah seorang ahli urutan 5. Ya, menurut yang saya ketahui, urutan 5 dari jalur iblis adalah rasul keinginan. Mereka dapat menggunakan dan mengendalikan emosi dan keinginan setiap orang, membujuk mereka untuk menjadi rusak. Saat menghadapi rasul nafsu, seseorang tidak boleh memiliki perasaan yang terlalu intens. Seseorang tidak boleh membuat atau menunjukkan keinginan secara terang-terangan, jika tidak, mereka akan segera dikendalikan dari jarak jauh olehnya. Jika tidak, benih nafsu mungkin akan ditanam dalam diri mereka atau langsung berkembang. Hal ini akan membuat orang-orang menunjukkan banyak masalah seiring mereka secara bertahap menjadi korup. Mereka mungkin juga kehilangan kendali atas emosi mereka pada saat kritis dan tidak mampu memberikan perlawanan apapun. Ini adalah sebagian dari kekuatan Beyonder yang dimiliki oleh seorang rasul keinginan. Saya telah mengkonfirmasi aspek-aspek ini dari pertempuran saya dengannya.
Setelah mendengar ini, Klein tiba-tiba mengerti salah satu alasan mengapa pelaku mengirimkan surat ancaman dan melakukan tindakan provokatif tersebut. Dia ingin membuat kita marah, membuat emosi kita mengalami perubahan yang drastis sehingga dia bisa menanam benih korupsi atau memicu emosi kita, membuatnya meledak di luar kendali. Ini akan membuat serangan lanjutannya lebih sederhana dan mudah. Untungnya, aku adalah seorang Beyonder yang telah mengalami banyak hal. Saat itu, yang kumiliki hanyalah kewaspadaan dan kehati-hatian. Ketika Stuart dan yang lainnya melihat surat ancaman itu, emosi mereka jelas berubah, jadi Rasul keinginan telah menanam benih di dalam diri mereka. Jika kita tidak mampu menstabilkan situasi tepat waktu, keadaan akan menjadi kacau akibat perselisihan internal. Sehingga para Beyonder resmi di sekitarnya hanya memiliki sedikit waktu untuk bereaksi, dan dengan demikian, memberikan kesempatan yang cukup bagi Desir Apostle. Dulu, saat aku berada di rumah Isengard Stanton, aku merasa waktu berjalan sangat lambat. Apakah itu akibat dari peningkatan kewaspadaan, ketegangan, kehati-hatian, dan emosi lainnya yang tiba-tiba kurasakan? Klein mengingat kembali dan merasa beruntung. Jadi begitulah keadaannya. Kaslana tampaknya mulai memahami banyak hal. Isengard mengusap pelipisnya dan berkata, aku hampir dimanipulasi olehnya, yang mengakibatkan luka-lukaku. Setelah itu, aku menggunakan benda mistis untuk bermain petak umpet di rumah. Baru ketika Sherlock berkunjung dan ketiga pihak menemui jalan buntu, aku mendapat kesempatan untuk bernapas lega. Asisten saya yang malang sangat menantikan untuk kembali ke Lenbook untuk mengikuti misa pada hari tahun baru. Pada saat itu, dia menghela napas. Ketika polisi tiba, saya memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dan kemudian menggunakan sungai untuk menghindari kejaran, tambah Isengard. Ia kemudian bertanya, Sherlock, Kaslana, bagaimana kalian berencana menangani masalah ini? Setelah hening sejenak, Kaslana berkata, Tuan Stanton, apakah Anda punya saran? Isengard berkata, pertama, mintalah perlindungan dari para Beyonder resmi, cegah Rasul keinginan untuk berani bertindak. Sementara itu, kita harus berharap dia segera tertangkap atau terbunuh. Jika harapan kita tidak terpenuhi, mustahil para Beyonder resmi akan menugaskan orang untuk terus melindungi kita. Maka, kita hanya punya dua pilihan. Pertama, mengubah identitas kita, termasuk keluarga kita, dan pindah ke tempat lain dengan bantuan mereka. Namun, tidak ada yang bisa menjamin bahwa Rasul keinginan tidak akan mengetahuinya. Kedua, kita bisa langsung bergabung dengan organisasi resmi yang sesuai dan menjadi anggota eksternal. Dengan begitu, identitas dan tempat tinggal kita juga akan berubah, tetapi jauh lebih aman. Bergabung dengan organisasi resmi yang terkait, The Machinery Heavy Mine, atau pergi ke tempat-tempat seperti Lenbook atau Masin untuk bergabung dengan Gereja Tuhan Pengetahuan dan Kebijaksanaan? Bukankah kemudian saya akan memiliki 3 nama belakang? Tidak, seorang penganut 3 gereja? Klein merasakan perasaan absurd yang tak dapat dijelaskan. Ia dengan penuh pertimbangan meminta saran. Apakah tidak ada solusi lain? Pada saat yang sama, tidak ada perubahan pada ekspresi Kaslana. Tidak diketahui apa yang sedang dipikirkannya. Isengard Stanton menggosok pipanya dan berkata, ya, itu artinya kita bergabung untuk menciptakan kesempatan agar kita dapat dengan cepat menemukan dan menahan Rasul keinginan. Tentu saja, hasil yang paling ideal adalah jika kita membunuhnya secara langsung. Lord of the Mysteries bab 415, Cincin. Klein tidak memberikan tanggapan yang berarti terkait saran Isengard Stanton.
Dia menatap pintu ruang aktivitas yang tertutup rapat dan berkata, "Sejauh yang saya tahu, iblis dapat memprediksi bahaya sebelum kita bertindak, dan mereka bahkan dapat menentukan sumber bahaya tersebut, sehingga memberikan respons yang efektif. Sulit untuk menemukan dan menahannya." Isengar mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, memang demikian, tetapi ini tidak berarti bahwa tidak ada solusi." "Solusi apa?" Kaslana langsung bertanya. Isengar tersenyum dan berkata, "Aku telah melawannya secara langsung dan menyaksikan kekuatan Beyondernya dalam memprediksi bahaya, jadi aku memiliki gambaran kasar tentang kekuatan dan kelemahannya. Setan memang dapat mendeteksi bahaya sebelum terjadi, dan hal itu dapat dilakukan dalam jangka waktu yang cukup lama sebelum bahaya itu datang. Selama kita membuat rencana dan mengambil tindakan tegas yang menargetkannya, ia akan menerima firasat yang sesuai. Tentu saja, itu harus sesuatu yang benar-benar dapat membahayakannya. Tidak. Sebenarnya kekuatan dan kelemahan berbagai jenis iblis itu berbeda. Beberapa dari mereka mungkin hanya mampu mendeteksi bahaya 10 hingga 20 menit sebelumnya." Klein membantah dalam hati, tetapi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Isengar melanjutkan, "Kelemahan kekuatan firasat adalah hanya dapat mendeteksi orang dan lokasi bahaya, tetapi tidak mengetahui detail spesifiknya. Ini memberi kita kesempatan untuk memanfaatkannya." "Kesempatan apa? Kurasa kita tidak bisa menjebak iblis yang bisa memprediksi bahaya," tanya Kaslana dengan nada tak percaya. Klein juga mengangguk setuju. "Tentu saja, aku bisa menggunakan kabut abu-abu untuk mengelabui rasul keinginan, membuatnya tidak bisa mendeteksi bahaya sebelumnya. Tapi masalahnya, bagaimana aku bisa mengungkap rahasia kabut abu-abu di depan orang lain?" Klein menambahkan beberapa kata dalam hati. Isengar terkekeh. Memang benar bahwa ini tidak akan berjalan normal, tetapi dunia Beyonder penuh dengan hal-hal luar biasa. Saya adalah penjaga pengetahuan urutan 7 dari jalur pembaca, juga dikenal sebagai detektif. Dengan jujur memberitahu Anda hal ini, saya ingin menunjukkan ketulusan saya dalam bekerja sama. Dalam situasi ini, saya pikir kejujuran lebih penting daripada apapun. Hanya sekuens 7, bagaimana mungkin sekuens 7 bisa lolos dari desir Apostle? Sepertinya Tuan Stanton memiliki benda mistis yang ampuh. Tercerahkan, Klein bergeser di tempat duduknya. Apakah seorang penjaga pengetahuan memiliki kemampuan untuk menekan kekuatan firasat iblis? Tanya Kaslana sambil mencondongkan tubuhnya ke depan. Tidak, kata Isengar sambil tertawa. Namun, aku punya cincin. Cincin ini berasal dari Rampager urutan 6 dari jalur pembaca. Cincin ini memungkinkanku untuk membedakan, mengenali, mengingat, dan meniru semua kekuatan Beyonder yang pernah kulihat sebelumnya. Tentu saja, melawan kekuatan Beyonder yang lebih kuat, kemungkinan kegagalannya lebih tinggi. Haha, ada pepatah di gereja kami, kemahatauan berarti kemahakuasaan. Mengapa kedengarannya begitu familiar? Selain itu, deskripsi barang tersebut. Klein hendak mengingat-ingat kembali kenangannya ketika ia melihat Isengar Stanton mengeluarkan sebuah cincin yang indah. Cincin itu bertatahkan banyak berlian kecil. Bersama-sama, berlian-berlian itu mengelilingi permata hijau zamrud yang indah yang tampak seperti mata manusia. Hanya dengan melihat cincin ini, Klein merasa pusing, seolah-olah pikirannya telah bekerja terlalu keras. Bukankah ini artefak tersegel 2081? Isengar Stanton adalah tuan mata kebijaksanaan tua? Klein mendongak dengan terkejut melihat detektif yang duduk di kursi malas.
Cincin itu adalah artefak tersegel 2081 yang sebelumnya dipamerkan oleh Eye of Wisdom kepadanya dan telah digunakan beberapa kali dalam pertemuan Beyonder. Mata kebijaksanaan. Nama kode ini memang terdengar seperti berhubungan dengan gereja dewa pengetahuan dan kebijaksanaan. Klein menggunakan kemampuan badutnya untuk mengendalikan ekspresinya saat dia menatap Isengard Stanton dengan tenang. Pada akhirnya, ia menemukan bahwa beberapa garis besar detektif hebat itu memang cocok dengan Eye of Wisdom, tetapi ada banyak detail yang sangat berbeda. Kemampuannya menyamar sangat mengesankan. Apakah itu dilakukan dengan bantuan 2081? Klein membuat perkiraan kasar. Pada saat itu, ia tiba-tiba teringat sebuah adegan. Jika Tuan Stanton berkata, "Mari kita semua bekerja sama untuk melawan Rasul Nafsu, dan yang terpenting adalah kejujuran." Saya sudah menjelaskan urutan dan benda mistis saya. Sekarang giliran Anda. Apa yang harus saya katakan? Diam-diam mengeluarkan bros matahari yang dia jual kepada saya. Pada saat itu, bukankah dia akan berkata, "Bagus, jadi itu kamu, berandal." Saat Klein sedang berimajinasi, Kaslana melihat cincin yang ditunjukkan Isengard Stanton dan bertanya dengan iri dan bingung. "Kekuatan apa yang kau rencanakan untuk ditiru guna melawan kemampuan Rasul keinginan untuk memprediksi bahaya?" Isengard mengerutkan sudut bibirnya dan terkekeh. Firasat yang dimiliki iblis terhadap bahaya. Pada saat itu, dia tampak seperti rubah yang sudah tua dan berbulu abu-abu. Itu benar-benar berhasil. Klein seketika tidak dapat memahami seluk-beluknya. Melihat Kaslana dan Klein kebingungan, Isengard tertawa dan menjelaskan, "Pertama, yang sedang kami lakukan saat ini. Susun rencana yang benar-benar dapat membahayakan Rasul keinginan dan mulailah mengerjakannya. Kedua, Rasul keinginan akan merasakan bahaya dan mengetahui bahwa bahaya itu berasal dari kita dan berakar dari tempat ini. Ketiga, sebagai iblis, tanpa persiapan apapun, ada hal-hal tertentu yang bersifat naluriah baginya yang tidak dapat ia ubah. Reaksi pertamanya pasti untuk membunuh kita atau membalas dendam kepada kita, dan akan ada perubahan tertentu pada tubuhnya. Setelah itu ia akan mempertimbangkan apakah situasi saat ini cocok untuk serangan balik atau tidak, dan apakah ia harus memilih untuk menjauh dari kita. Keempat, dengan meniru kekuatan firasat iblis, aku akan merasakan ancaman dari Rasul Nafsu dan memahami sumber bahayanya, yang juga merupakan lokasi keberadaannya saat ini. Itu semacam operasi ilahi. Klein cukup terkejut. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Rasul Nafsu akan melarikan diri begitu menyadari ada sesuatu yang salah. Kita bahkan tidak akan punya waktu untuk mengejarnya. Keraguan langsung muncul dalam dirinya. Isengard menatap mereka berdua dan tersenyum. Menurut deduksi saya, dia pasti bersembunyi di sekitar kita saat ini. Seberapapun mahirnya dia dalam mengendalikan emosi orang lain dari jarak jauh, pasti ada batas jaraknya. Dan barusan, dia telah membuat Stuart dan yang lainnya kehilangan kendali atas emosi mereka. Setelah aku lolos dari kejarannya, alasan mengapa aku butuh waktu lama untuk muncul di sini adalah karena aku sedang mendiskusikan rencana dengan Nighthawks, Machinery Heavy Mine, dan militer. Mereka masing-masing akan mengirimkan 2 hingga 3 regu yang bertugas memantau distrik-distrik terdekat. Distrik-distrik ini semuanya memiliki nama kode. Ini semua akan sesuai dengan harapan Desir Apostle. Bahkan jika dia merasakan bahaya, dia hanya akan menganggapnya sebagai hal biasa. Begitu saya memastikan lokasinya, saya akan memberitahu para Beyonder resmi, dan mereka akan segera menutup area terkait dan mengepungnya. Tapi disinilah letak masalahnya.
Bagaimana kita akan memberitahu para Beyonder resmi? Jika kita tidak mampu melakukan ini dalam hitungan detik, Rasul keinginan akan melarikan diri. Tentu saja, dia mungkin telah melarikan diri ketika apa yang baru saja dia lakukan gagal, kata Klein sambil berpikir. Jika demikian, kita juga akan kehabisan solusi. Tidak ada rencana yang benar-benar sempurna. Kita hanya bisa menunggu proses aktivasi artefak tersegel tertentu selesai. Ketika waktunya tiba, Rasul keinginan mungkin sudah meninggalkan Beklun, tetapi dia bisa kembali kapan saja, jelas Isengar. Lalu dia mengeluarkan sebuah benda emas seukuran telapak tangan. Benda itu tampak seperti telegraf mini, tetapi juga memiliki terompet di atasnya. Ini adalah artefak tersegel. Alat ini memungkinkan suara saya terdengar secara bersamaan hingga jarak 5 km. Isengar tersenyum saat memperkenalkannya. Efek negatifnya adalah, begitu diaktifkan, semua suara dalam radius 5 km akan ditransmisikan ke telinga pengguna untuk jangka waktu yang lama. Tentu saja, saya dapat meniru kekuatan Beyonder untuk mengurangi efek ini. Setelah mendengarkan dengan saksama, Kaslana sedikit mengerutkan kening. Karena ada Beyonder resmi yang terlibat. Sepertinya tidak perlu kerjasama kita. Isengar dengan hati-hati mengenakan artefak tersegel 2081 dan dengan sungguh-sungguh berkata, agar tidak membuat Rasul keinginan khawatir sebelum waktunya. Ada kekosongan energi di distrik terdekat. Jika target benar-benar ada di sini, kita bertiga perlu saling membantu untuk menahannya sebaik mungkin. Saya tidak keberatan. Klein berpikir sejenak sebelum setuju. Kaslana juga mengangguk dan berkata, Tuan Stanton, tidak perlu Anda menjelaskan terlalu banyak. Lagi pula, kita akan bekerja sama demi kepentingan kita sendiri. Haha, penjelasan adalah bagian dari rencana, dan kesepakatan berarti operasi akan segera dimulai. Isengar memejamkan matanya setengah. Permata hijau zamrud pada cincin di tangan kanannya mulai bersinar dengan cahaya biru tua. Tiba-tiba, Isengar Stanton berdiri, menunjuk ke atas dengan ekspresi muram. Dia ada di sini, di lantai atas. Klein dan Kaslana berdiri bersamaan, yang satu siap menjentikkan jari dan menyalakan korek api di lantai 2 untuk langsung melompat ke sana. Sementara yang lain mengikuti Isengar menuju pintu. Tak seorang pun dari mereka menyangka Rasul Nafsu itu akan begitu berani untuk tetap berada di sekitar situ setelah kegagalan rencana sebelumnya. Tepat di Jalan Mins 15. Mungkin dia sedang berada di lantai atas mengamati semuanya dengan tatapan dingin sementara kita membahas rencana untuk menghadapinya. Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Klein. Pada saat itu, dia melihat mata Kaslana tiba-tiba memerah, dan tangan kanannya mengepal saat dia meninju punggung Isengar Stanton tepat di jantungnya. Ini, pupil mata Klein menyempit saat ia seketika menyadari banyak hal. Alasan mengapa Rasul keinginan tidak melarikan diri adalah karena dia masih memiliki rencana lain. Dia masih menyimpan benih korupsi di hati seseorang yang tidak dia picu. Orang itu tak lain adalah Kaslana, salah satu dari hanya 3 Beyonder di sini. Alasan mengapa upaya yang gagal untuk memprovokasi mereka begitu mudah diatasi adalah dengan membuat mereka lengah dan menunggu momen kritis untuk membuat Kaslana kehilangan kendali atas emosinya. Target terbesar dari Desir Apostle tetaplah Isengar Stanton. Sungguh licik. Klein menjentikkan jarinya, tetapi yang ditembakkan ke Kaslana hanyalah sebuah peluru udara. Bersamaan dengan itu, dia berteriak, hati-hati. Isengar juga memiliki banyak pengalaman. Dia tidak peduli seperti apa situasinya saat dia menerjang maju. Namun, Kaslana mengabaikan peluru itu,
membiarkannya mengenai lengannya dan menyebabkan darah berceceran kemana-mana. Bam! Dia meninju punggung Isengar, lalu melemparkan seluruh tubuhnya ke depan. Kaca! Klein mendengar suara tulang patah, dan titik benturannya adalah tulang belakang. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. 我们是守护者，也是一群时刻对抗着危险和疯狂的可怜虫。